Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang materi permutasi. Jadi permutasi ya. Jadi bagian dari kaidah penjajahan. Jadi sebelum itu kita lihat dulu sekelumit sejarah tentang permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu atau urutan yang diperhatikan. Atau juga permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Jadi intinya pengambilan, kemudian urutan pengambilan diperhatikan atau artinya dibedakan. Permutasi kemudian kombinasi merupakan pengembangan dari teori peluang yang dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis bernama Blaise Pascal pada tahun 1654. Uniknya, teori peluang tersebut tercetus saat ia ingin mengetahui permasalahan yang ada di dalam perjudian. Ketika itu, Pascal diminta oleh seorang penjudi, Chevalier de Mer, untuk menganalisa mengapa dia kalah dalam berjudi. Merespon permintaan itu, Pascal lalu berdiskusi dengan ilmuwan lainnya yakni Pierre de Fermat untuk menganalisis masalah tersebut. Hasilnya, Pascal akhirnya menemukan bahwa ternyata sistem dari perjudian tidak akan pernah berpihak pada penjudi. Namun demikian, masih belum diketahui secara pasti siapa sebenarnya sosok yang memang menemukan konsep dari permutasi kemudian kombinasi. Notasi permutasi adalah P. Jika K objek diambil dari N objek, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk disebut N permutasi K yang dinotasikan dengan jadi P, di atasnya ada huruf N, di bawahnya ada huruf K, itu sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Di mana P itu adalah permutasi, N itu banyaknya objek, K itu banyaknya objek yang diambil. Nah, kita lihat sebelum kita lihat ini permutasi rumus permutasi ini adalah baiknya kita mereview itu untuk melihat bukti rumus permutasi itu dari mana PNK itu berasal sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Ilustrasi pertama dulu. Jika kita memiliki 4 buah bola dengan nomor bola 1, 2, 3, kemudian 4, berapa variasi pengambilan 2 bola? Pengambilan pertama bisa saya nomor 1 dan 2. Pengambilan kedua bisa saya nomor 1 dan 3. Pengambilan ketiga bisa saya nomor 1 dan 4. Ya. Selanjutnya, pengambilan keempat bisa saya nomor 2 dulu, baru nomor 1. Pengambilan kelima bisa saya nomor 2, kemudian nomor 3. Pengambilan keenam bisa saya nomor 2 dan kemudian nomor 4. Pengambilan ketujuh bisa saya nomor 3 dulu, baru nomor 1. Pengambilan ke-8 bisa saya nomor 3, baru nomor 2. Pengambilan ke-9 bisa saya nomor 3, kemudian yang terakhir nomor 4. Dan kemudian pengambilan ke-10 bisa saja nomor 4 dan nomor 1. Pengambilan ke-11 bisa saja nomor 4 kemudian nomor 2. Pengambilan ke-12 bisa saja nomor 4 dan kemudian yang terakhir adalah nomor 3. Jadi banyaknya variasi pengambilan adalah 12 variasi. Katakanlah kita akan memilih objek ya, kemudian kita akan memilih objek, kita ingin menyusun secara berurutan, anggap saja objek itu bernomor 1, 2, 3, 4 sampai N. Nah, jadi objek pertama dipilih adalah dengan cara N cara. Maksudnya tadi bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai N. Seperti tadi bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya. Itu untuk pertamanya. Nah, kemudian keduanya tadi adalah bisa saja setelah dapat 1, bisa saja 2, 3, 4. Begitu juga bisa yang berarti setelah 1 diambil, berarti ada 3 pengambilan yang lain bisa mengisi 3, 2, 1 tempat lagi ya. Nah, ini. Yang pertama itu bisa diisi dengan N cara. Maksudnya berapa, misalnya N, anggaplah 10, berarti bisa 10 cara. Dipilih pertama, bisa 2, ketiga, atau titik-titik itu, dan selanjutnya, atau terakhir N. Kemudian yang kedua dipilih adalah N kurang 1 cara. Karena sudah terambil 1, berarti N kurang 1 cara. Objek kedua, N kurang 1 cara. Karena sudah terpilih 1, maka sisa objek dipastikan N kurang 1 yang tersisa. Misalnya yang terpilih adalah pertama 1, maka kemudian terpilih yang kedua adalah 2, 3, 4 atau sampai N kurang 1 ya. Nah, di situ ya.
Jika bermanfaat, mohon di-share ya. N kurang 1. Nah, berarti ini untuk objek yang kedua. Nah, kan untuk objek yang ketiga dapat dipilih N kurang 2. Setelah kita ambil I1 berarti sudah berkurang 2. Nah, karena sudah berkurang, misalnya ya, karena sudah terpilih, maka sisa objek yang ada pastilah N kurang 2. Misal yang terpilih itu yang pertama angka 1, yang kedua adalah angka 2. Maka yang mungkin terpilih adalah yang selanjutnya adalah 3, 4, 5 atau sampai N kurang 2 ya. Sampai N kurang 2 karena sudah terambil 2 dari N pada objek yang ketiga. Demikian pula objek ke R, maksudnya ke R antaranya itu atau sama dengan itu, dapat dipilih dengan N kurang R. Nah, tadi kan N kurang R, jadi R ini misalnya ini, tadi kan objek ketiga, berarti R-nya 3. Dapat dipilih dengan N2, berarti N kurang 3 ditambah 1, berarti N kurang 2. Ini kan, berarti kalau dipilih R, maka yang terpilih itu dapat dipilih dengan N kurang R tambah 1 cara. Objek yang ke R bisa dipilih dengan N dikurang R dulu, kemudian ditambah 1. Karena sudah terpilih R, ada R terpilih, maka sisa objek lah pastinya N kurang R ditambah 1. Misal yang terpilih adalah 1, yang kedua adalah 2 sampai R, maka yang mungkin terpilih yang bukan R atau N kurang R tambah 1. Jadi yang sampai R itu yang bukan R adalah N kurang R tambah 1. Jadi jika yang kita ambil R objek dari N objek disimbolkan, misalnya kita ambil R objek dari N objek itu kita simbolkan PNR yang kita katakan N permutasi R, maka N permutasi R itu sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 sampai N kurang R ditambah 1. Jadi sampai R kurang R tambah 1. Jika misalnya kita 5, kemudian kita sudah ambil 2, maka tinggal 3 yang sisanya itu yang bisa menjadi kalau tempat itu bisa dipermutasikan ya. Difaktorialkan maksudnya. Jadi N sampai N kurang R tambah 1. Kalau yang kedua misalnya tinggal N kurang 1, kalau yang ketiga N kurang 2, kalau 4 berarti N kurang 3, berarti kalau R maka di situ N kurang R ditambah 1. Jadi itu dikalikan, ya itulah yang banyaknya variasi. Jadi tinggal kalau kita jadikan menjadi seperti N faktorial ya, tapi kalau misalnya jumlahnya P ya, misalnya setelah kita kurangi R kurang tambah 1 misalnya P, berarti dia menjadi P faktorial, di mana P faktorial itu isinya adalah P faktorial P dikali P kurang 1 dan seterusnya sampai 1. Nah, di sini kan tinggal N R kurang tambah 1 yang ada, maka kalau kita faktorialkan N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai N kurang R tambah 1 di sini ya. Jadi sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai N kurang R tambah 1. Nah, itu perkaliannya. Nah, kemudian persamaan di atas kita kalikan N kurang R faktorial ya. Dari bawah N kurang R faktorial. Jadi N kurang R faktorial per N kurang R faktorial kan menjadi 1. Ini kita kalikan menjadi PN kali ini sampai N kurang R tambah 1 dikali N kurang R faktorial per N kurang R faktorial. Nah, sekarang kita lanjutkan. N kali 1 kali N kurang 2 kali N kurang R tambah 1 faktorial dikali N kurang R. Nah, jadi setelah N kurang R masih ada N kurang R tambah 1 kali N kurang R. Nah, N kurang R ini kalau kita uraikan ya, hasilnya menjadi seperti ini. N tambah 1, N kurang R berarti 1 kali 2 kali 3 sampai N kurang R ya. Jadi faktorial N faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 sampai N faktorial. Kalau N kurang R faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 sampai N kurang R. Ya, seperti itu. Nah, di sini karena di sini N kurang R tambah 1, nah kita balik ya. Kita balik menjadi N kurang R. Ini N kurang R. Nah, sebelum ini N kurang R itu ada N kurang R kurang 1 dikali dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1 per N kurang R faktorial. Nah, di atas sini N kali ini sama aja N kurang R ditambah 1 berurutan N kurang R, kemudian N kurang R kurang 1. Ini berurutannya angkanya, sehingga hal itu bisa dikatakan menjadi N faktorial ya. Nah, N kurang R tambah 1, kemudian N kurang R, kemudian N kurang R kurang 1. Berarti ini 1 lebihnya dari ini 1
lebihnya dari ini, dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Hal ini menandakan bahwa ini sama saja kalau kita katakan n faktorial. Maka n permutasi R itu sama dengan n faktorial dibagi n kurang R faktorial. Jadi asal rumus permutasi n faktorial per n kurang R faktorial itu dari sini. Ya. Caranya, salah satunya mungkin caranya adalah seperti ini. Contoh ya, jadi penggunaannya adalah 6 permutasi 2, 10 permutasi 4, kemudian 15 permutasi 3. Kita masukkan saja ke rumusnya. Jadi ketahui n-nya 6, kemudian k-nya 2, maka kalau kita masukkan pnk sama dengan n faktorial per n kurang k faktorial, tinggal kita masukkan saja 6 permutasi 2, 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial. Hasilnya menjadi 6 kurang 2 itu 4 faktorial, maka di atas dikonstruksi menjadi 4k faktorial kali 5 kali 6 bagi 4 faktorial. Jadi 4 faktornya bisa kita hilangkan. Hasilnya menjadi 5 kali 6 atau 30. Kemudian diketahui lagi n-nya 10, kemudian k4, maka dengan cara yang sama, pnk sama dengan n faktorial per n kurang k faktorial. Itu berarti 10, 4. Jadi 10 permutasi 4 atau sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 4 faktorial. Kita konstruksi menjadi 6 kali faktorial kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 per 10 kurang 4, 6, jadi 6 faktorial. Hasilnya adalah 7 kali 8 kali 9 kali 10 atau 5040. Nah, kemudian kalau yang terakhirnya n-nya 15, k-nya 3, maka dengan cara yang sama, pnk n faktorial per n kurang k faktorial. Jadi p15 permutasi 3 sama dengan 15 faktorial dibagi dengan 15 kurang 3 faktorial. Kita konstruksi menjadi 12 faktorial kali 13 kali 14 kali 15 per 12 faktorial. Hasil terakhirnya adalah 13 kali 14 kali 15 adalah 2730. Contoh 2. Berapakah banyaknya susunan dua huruf yang dapat dibentuk dari A, B, dan C? Dan sebutkan susunannya. Kita jawab. Diketahui susunan yang dibentuk adalah K sama dengan 2 objek disusun dengan N 3 objek. Sehingga banyak susunan terbentuk adalah P, N permutasi K atau N faktorial per N kurang K faktorial. Atau 3 permutasi 2 atau 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial. Menjadi 3 faktorial per 1 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 1 sama dengan 6. Ya. Susunan yang terbentuk adalah AB, AC, BA, BC, CA, CB. Berarti A, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini terjadi karena urutan diperhatikan, maka AB pasti berbeda dengan BA. AC pasti berbeda dengan CA, dan BC pasti berbeda dengan CB. Selanjutnya, nomor 3. Contoh ketiga. Diketahui N permutasi 2 sama 72. Berapakah nilai N? Kita jawab. Rumus permutasi N permutasi K sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Jadi, langsung kita masukkan. Karena N-nya belum ditahu, maka N permutasi 2 sama dengan N faktorial per N kurang 2 faktorial. Nah, N faktorial per N kurang 2 faktorial itu sama dengan 72. Ya. Nah, ini. Kemudian kita konstruksi N faktorial itu menjadi N kurang 2 faktorial dikali N kurang 1 kali N per N kurang 2 faktorial. Nah, di sini N kurang 2 faktorial bisa kita hilangkan. Akhirnya membentuk N dikali N kurang 1 sama 72. Hal ini membentuk sebuah persamaan kuadrat dengan N kuadrat dikurang N kurang 72 sama dengan 0. Untuk mencari akar-akarnya seperti biasa, kalau masih belum tahu ya saya terangkan sedikit. Untuk mencari akar-akar sebuah persamaan kuadrat, cara pertamanya itu mencari dua buah angka. Kalau dijumlahkan hasilnya ini, koefisien dari N ini minus 1. Kalau dikali menjadi minus 72. Nah, kita bisa tebak. Angka itu adalah plus 8 dan minus 9. 8 kali minus 8 ditambah minus 9 hasilnya minus 1. 8 kali minus 9 hasilnya minus 72. Jadi angka yang memenuhi N tambah 8 dikali N kurang 9 sama dengan 0. Jadi N-nya bisa saja minus 8 dan N-nya bisa saja 9. Dari persamaan tersebut maka yang diperoleh adalah N-nya. Tadi minus 8 dan nilai yang memenuhi adalah minus 9. Karena N itu tidak mengenal negatif. Jadi yang memenuhi syarat adalah N sama dengan
9. Nah, kemudian selanjutnya permutasi dengan pengulangan. Permutasi dengan pengulangan artinya permutasi membolehkan objek yang sama muncul untuk lebih dari satu kali. Jika objek diambil n objek di mana-mana objek tersebut boleh muncul lebih dari satu kali, maka banyak susunan yang dapat dibentuk adalah n pangkat k. Jadi ini rumusnya n pangkat k. Bukti rumus permutasi dengan pengulangan. Ini adalah yang paling kita mudah dan hitung ketika suatu benda memiliki n jenis berbeda, kita pilih n pilihan setiap saat. Misalnya kita pilih 3 objek dari n objek tersebut, maka permutasinya adalah n dikali n dikali n, karena tempat pertama itu bisa diisi oleh n objek, kemudian kedua juga bisa diisi oleh n objek, karena n dengan di sini sama karena bisa berulang. Nah, kemudian yang ketiga juga bisa diisi dengan n objek, berarti juga bisa berulang. Misalnya di sini anggaplah bilangannya 1 sampai 10, kita ambil di sini 1, nah, di kedua ini juga bisa 1, yang ketiga juga bisa 1. Ya, artinya di sini masih bisa diisi oleh n objek. Yang kedua tidak berkurang, masih tetap bisa diisi oleh n objek karena bisanya berulang. Yang ketiga juga bisa berulang, maka bisa juga diisi dengan n objek. Kemudian n dikalikan sebanyak 3 kali, artinya n kali n kali n kali n. Ada 3 kali. Atau di sini menjadi n pangkat 3. Secara umum, memilih R dari suatu yang memiliki n tipe berbeda, permutasinya adalah n kali n kali n kali dan seterusnya sebanyak R kali. Dengan kata lain, ada n kemungkinan untuk pilihan pertama, maka ada n kemungkinan untuk pilihan kedua, dan seterusnya dikalikan setiap waktu sebanyak R ini. Suka dengan videonya? Like dong. Lebih mudah ditulis dengan menggunakan eksponen R, jadi n kali n kali n kali n sebanyak dan seterusnya sampai R, n sebanyak R ya. Dengan kata lain, ada n kemungkinan untuk pilihan pertama, maka n kemungkinan pilihan kedua, dan n kemungkinan pilihan ketiga, dan seterusnya dikalikan sebanyak R. Jadi terbukti rumusnya adalah n berpangkat R. Nah, sekarang contoh yang keempat, berapakah banyaknya susunan 2 huruf yang dapat dibentuk dari ABC jika huruf-hurufnya penyusunnya boleh diulang? Jadi jawabnya adalah n sama dengan 3 dan K sama dengan 2, berarti n pangkat K atau 3 pangkat 2 sama dengan 9. Banyak susunan yang terbentuk adalah AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, dan CC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 model yang terbentuk ya, dengan penyusunannya boleh berulang. Yang disebut berulang adalah AA, BB, dan CC. Kemudian permutasi selanjutnya adalah permutasi siklik, permutasi PN siklik. Jadi permutasi N siklik itu sama dengan N kurang 1 faktorial. Bukti rumus permutasi siklik ya. Misalkan kita mempunyai 3 orang ABC namanya ya. Jika mereka duduk berjajar 3 orang, maka susunan yang duduk menjadi ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Susunannya N faktorial dengan N3. Jadi kalau 3 berarti 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 atau 1 kali 2 kali 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Jadi 3 faktorialnya sama dengan 6. Bila mereka duduk melingkar meja bundar, berapakah banyak semua kemungkinan susunan posisi duduk mereka? Nah, kita lihat. Jadi bisa saja duduk A, B, C, atau C, A, B, B, C, A. Nah, ini ya, ada 3 ya. Jadi kita putar-putar A, B, B ke A, C ke A. A ke B, B ke C, C ke A. Nah, ini. Perhatikan bahwa dalam hal melingkar, posisi duduknya itu, posisi ABC, CAB, dan BCA menggeser semua simbol secara bersama, artinya hanya memberikan satu posisi, yaitu posisi ABC. Karena ABC diputar menjadi CAB juga diputar menjadi BCA juga sama saja. Nah, dengan demikian pula dengan posisi ACB sama saja dengan BCBA atau BAC sama saja. Atau juga memberikan satu posisi, dianggap satu posisi. Sehingga posisi 3 orang duduk melingkar hanya 2, yaitu ABC atau ACB saja. Jika kita lihat nih, AB sama saja CA, jadi lingkar melingkarnya AB, BC, CA, ini sama saja ya. ABC, CAB, kemudian BC, kemudian ke A. Jadi sama, ini dianggap satu. Posisi untuk duduk ABC. Sedangkan untuk duduk duduk yang ACB ini, jadi
A ke C dulu, kemudian yang C ke B, kemudian B ke A ya. B ke A. Atau ini namanya posisi duduk untuk ACB. ACB, CBA, BAC ya, sama saja ya. Dianggap satu posisi. Nah, sekarang kita coba untuk yang lain. Misalkan kita mempunyai 4 orang ABCD. Jika mereka duduk berjajar 4 orang, maka susunannya menjadi ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ABDC, ADCB. Atau kemudian BACD, BADC, BCDA, BCAD, BCDA, BDAC, kemudian BDCA. Selanjutnya CABD, CADB, CBDA, CBAD, CBDA, CDAB, CDBA. Selanjutnya DABC, DACB, DBAC, DBCA, DCAB, DCBA. Susunannya adalah N faktorial dengan N4, jadi N4 jadi aja N4 itu jadi 4 faktorial sama dengan 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Jadi cocok 24 posisi. Jadi kita lihat sudutnya ada 4 orang yang duduk dalam satu meja bundar melingkar ABCD, DABC, CDAB dan BCDA. Nah, itu ya. Nah, itu semua mewakili yang di atas kita lihat. Sekarang kita lihat. Perhatikan bahwa dalam melingkar itu posisi ABCD, DABC, CDAB, BCDA itu menggeser semua simbol secara bersama. Sampai seperti tadi mewakili satu posisi. Dengan ini juga posisi ADCB, BADC, CD, CBAD, DCBA juga memberikan satu posisi. Lalu posisi ACBD, DACB, BDAC, CBDA. Kemudian ADBC, CADB, BCAD, DBCA. Lalu BACD, DBAC, CDBA, ACDB. Kemudian BCAD, BBCA, ADBC. Kemudian CADB. Ya, sehingga posisi 4 orang itu melingkar hanya ada 6 posisi. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu setiap posisi itu seperti yang di atas ini mewakili ABCD, yang ini mewakili ADCB, yang ketiga mewakili ACBD, yang keempat mewakili ADBC, dan ini BACD ya. Yang ini BACD, yang terakhir ini BCAD. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 posisi. Jadi posisi AB, CD, kemudian AB ini terus ya berputar-putar. Hasilnya itu yang ini yang di atas ABCD, DABC, kemudian CDAB dan seterusnya sampai BCDA ini. Ikuti. Itu posisinya adalah ABCD. Kemudian selanjutnya ADCB, BADC, CBAD, kemudian DCBA. Jadi ini tanda anunya menandakan berputar. Itu menduduki posisi ADBC ya. ADCB ya. Begitu juga untuk yang lainnya yang ada 6 itu. Ini menduduki posisi ABCD, ACBD maksudnya ini ACBD. Ini ACBD, DACB, BDAC, CBDA ya. CBDA. Kemudian selanjutnya yang keempat ADBC. ADBC, CADB, BCAD dan DBCA. Nah, ini posisinya adalah ADBC. Kemudian kelima, posisi BACD, kemudian DBAC, kemudian CDBA, dan terakhir ACDB. Nah, posisinya adalah BACD ya. Bukan, masih ada satu, yaitu ini BCAD, DBCA, ADBC, CADB, itu posisi yang BCAD. Jadi ada 6 posisinya. Kemudian, dari contoh di atas terlihat bahwa jika objeknya 3 maka permutasinya adalah 2 faktorial ya. Jika objeknya 4 maka permutasinya 3 faktorial. Nah, dan seterusnya kita lakukan, jika n objek maka permutasinya adalah n kurang 1 faktorial. Jadi permutasi sikliknya adalah Pn permutasi siklik itu adalah n kurang 1 faktorial.
Nah, contoh selanjutnya contoh 5. Jika ada 7 orang yang duduk mengelilingi meja bundar, berapa banyak posisi duduk yang mungkin untuk dilakukan? Ya, jawab saja. Karena 7 orang ini duduk di meja, maka kita menggunakan rumus permutasi siklik dengan N7 atau N permutasi siklik N kurang 1 faktorial. Jadi 7 kurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu sama dengan 720 posisi. Nah, selanjutnya permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi N permutasi unsur yang sama dengan N faktorial per N kurang 1 faktorial, per N kurang 2 faktorial, per N kali, jadi N 1 faktorial kali N 2 faktorial kali N 3 faktorial sampai dengan NK faktorial. Nah, selanjutnya kita lihat bukti rumus permutasi dengan unsur yang sama. 1. Objek N1 bertipe 1 dapat ditempatkan posisi N dengan cara kombinasi N dengan N1. Memakai rumus kombinasi karena jenis yang diambil sama, berarti tidak memperhatikan urutannya. Misalnya 2 bola merah. Jadi ditahu bola merah 1, bola merah 2 tidak mempunyai label, berarti itu dianggap sama ya. Jadi bola 1, bola 2 merah, bola 2, 1 merah tetap merah. Jadi dan menyisakan dengan N kurang 1 tempat posisi. Berarti tadi kita ambil 2, berarti menyisakan N kurang 2 ya. Selanjutnya untuk yang kedua itu maka tinggal objek tipe 2 itu bertipe 2 dapat ditempatkan daripada N kurang 1 tadi sudah diambil 2. Berarti kombinasinya sama saja N kurang N1 kombinasi N2. Yang memakai rumus kombinasi sama karena jenis diambil sama dan tidak memperhatikan urutan. Jadi menyisakan tempat setelah kita ambil lagi misalnya N kurang 2 bertinggal N kurang 1 kurang N kurang 2. Misalnya kita yang pertama tadi kita ambil 2, maka kita ambil lagi misalnya 3, berarti N dikurang 2 kemudian dikurang 3 karena N1 itu adalah 2, N2 itu adalah 3 ya. Jadi tinggal sisanya kurangnya dari N kurang 2 kurang 3. Nah, jadi hasilnya itu N kurang 1, N kurang N1 kurang N2. Tinggal itu posisi yang bisa ditempati. Hal ini terus berlangsung sampai NK, sampai ke K ya. Maksudnya sampai ke K. Tidak sampai N, sampai ke K. Berarti bertipe K. Dapat ditempatkan pada posisi N kurang 1, N kurang 2, N kurang N1, kurang N kurang 2, sampai N kurang K dengan cara kombinasi. N kurang N1, kurang N2, sampai dengan N kurang K, kemudian NK. NK ya, kombinasi NK. Nah, hasilnya adalah, nah ini unsur sejenis itu dianggap sebagai satu kesatuan unsur ya. Berarti anggaplah satu kesatuan unsur 2 karena tidak ada posisi yang diurutkan, tidak memperhatikan hal itu, berarti itu dianggap satu posisi. Itu satu unsur ya, mengisi tempat sebanyak K itu adalah sebagai berikut. Jadi sejenis itu dianggap N1 jenis dianggap 1, N2 jenis dianggap satu kesatuan, N3 jenis 1 sampai NK jenis dianggap sampai 1. Berarti ada jumlahnya K. Jadi N1 tambah N2 sampai NK itu sama dengan N jumlahnya ya. Jadi NK jadi ada K tempatnya ya. N1 sampai K. Ada tempatnya sampai K. Berarti tempat pertama itu diisi oleh CN. N kurang N1. Kemudian posisi kedua pasti sisanya itu tadi. C kombinasi N kurang N1 N2. Nah, dan seterusnya sampai posisinya C yang sampai N kurang N1 kurang N2 sampai NK ya. Diambil sebanyak NK. Hasilnya kenapa dikali? Ya tempat pertama pasti ditempati oleh N kurang N1. Jadi ambil satu kesatuan tadi. Misalnya N-nya diambil 2 berarti isi oleh 2 dianggap satu kesatuan dari tempatnya. Kemudian berarti tempatnya masih ada K ya. N1 sampai K banyaknya itu yang masih tersedia. Dari posisi kedua pasti diisi oleh CN kurang N1 diambil N2. Jadi posisinya CN kurang 1, jadi jumlah yang tersisa itu yang pertama setelah pengambilan pertama diambil dari jenis yang kedua lagi. Jadi kombinasikan yang kedua lagi tanpa memperhatikan urutan, berarti kita pakai kombinasi. Seperti tadi yang diterangkan di depan. Jadi kalau sampai K, NK itu banyaknya berarti CN kurang N kombinasi N1 dikali N kurang N1 kombinasi N2 dikali dan seterusnya sampai N kurang N1 kurang N2 dan seterusnya sampai kurang NK kombinasi NK. Jadi kita kalau uraikan dengan rumus kombinasi, nah seperti ini, N faktorial per N1
1 faktorial dikali n kurang n 1 faktorial. Nah, dikali kemudian di sini lagi n kurang n 1 faktorial per n kurang n faktor n 2 faktorial dikali n kurang n 1 kurang n 2 faktorial. Dikali dan seterusnya sampai n kurang n 1 kurang n 2 sampai dikurang dengan nk itu per nk kali 0. Karena pada saat n-nya itu sama dengan banyaknya k itu. Karena jumlah 1, 2 sampai k itu 1 tambah 2 tambah dan 1 sampai k itu adalah sama dengan n yang tepat tadi saya bilang sebelumnya. Maka di sini n kurang n-nya jadi 0 faktorial. 0 faktorial itu adalah sama dengan 1. Dari sini, ada hal yang sama kita lihat. Oh, ada. Ini n kurang n1 di sini juga n kurang 1. Berarti karena perkalian ini ya, ini sama ya. Ini, ya ini di atas sama. Ini kita bisa hilangkan ya. Ini hilang dan hilang seterusnya sampai ada yang menghilangkan juga n kurang n1 kurang n2. Sampai dengan n kurang k itu juga hilang. 0 faktorial tadi adalah 1. Sehingga yang tertinggal adalah n1 faktorial dikali n2 faktorial sampai dengan nk faktorial. Maka terbukti bahwa untuk permutasi yang ada unsur yang sama, n unsur yang sama berarti n faktorial itu bagi dengan n1 faktorial kali n2 faktorial dikali dan seterusnya sampai nk faktorial. Contoh 6. 3 bola merah disusun, 2 bola putih dan 5 bola hijau disusun dalam satu baris dengan berapa banyak cara bola disusun bila susunannya bebas. B. Bola merah disusun berkelompok. C. Bola warna yang sama disusun berkelompok. D. Bola putih harus terletak di ujung-ujung. Kita jawab bagian A. Susunan bebas berarti kita pakai yang bebas saja. Berarti PU 10 unsur yang sama. 10 faktorial per 3 faktorial. Dari sini 3 bola merah per 2 faktorial bola putih dan 5 faktorial bola apa nih bolanya ini hijau ya. Hasilnya adalah 2520. Nah, sekarang susunan untuk bola merah disusun berkelompok. Jadi karena berkelompok berarti satu merah itu dianggap satu. Susunan bola merah itu berarti satu satuan, 2 putih satu satuan juga, bola hijau juga satu satuan. Berarti 10 unsur yang sama, 10 berpangkat satu satuan kemudian 2 ya, karena bola merah saja yang susun berkelompok. Berarti ini satu satuan, yang lain tetap 2 dan 5. Hasilnya adalah 15.120. Jadi ini di sini berisi 3 bola merah, tapi karena dianggap disusun berkelompok, tidak berpisahkan, maka dianggap sebagai satu unsur ya. Tinggal yang di bawahnya itu yang 25 itu yang yang difaktorialkan sesuai dengan jumlah bolanya. Bola warna yang sama disusun berkelompok berarti bagian C-nya itu bersumber kelompok. Berarti bagian C-nya itu 10 unsur yang sama, berarti 3 berbanding 1, 1, 1. 3-nya itu menjadi 1, 2-nya itu menjadi 1 kesatuan, dan 5-nya itu menjadi 1 kesatuan, sehingga 3 faktorial di per 1 faktorial kali 1 faktorial dan 1 faktorial sama dengan 3 faktorial itu sama dengan 6. Dan bagian D, bola putih harus tetap ujung-ujung. Karena bola putih harus tetap ujung berarti dia tidak bergerak, maka dia tidak masuk dalam permutasi. Sehingga yang 10 unsur yang sama tinggal 10 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 5040 cara. Banyak hal berubah dan teman-teman pergi. Hidup tidak berhenti untuk siapapun. Stefan Chbosky. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe.